Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Prof. Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang kami hormati Dr. Jasminto MPD MAG selaku Dekan Fakultas Agama Islam, dan yang kami hormati Ibu Laili Masrurah MPDI selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam, dan yang kami hormati Dr. Haji Khairatul Idawati MPDI dan Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Khalifah, saya dari kelas 4A. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi Hanifida yang berjudul jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jadi, jenis-jenis evaluasi pendidikan ini ada 5. Yang pertama selektif, yang kedua diagnostik, yang ketiga penempatan, yang keempat formatif, dan yang kelima sumatif. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses untuk menilai dan mengetahui keberhasilan suatu program pembelajaran dalam pelaksanaannya. Evaluasi pendidikan yang pertama yaitu selektif. Evaluasi pendidikan selektif adalah evaluasi yang dilakukan untuk keperluan seleksi, menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Evaluasi ini biasanya digunakan untuk penerimaan peserta didik baru. Evaluasi ini juga menggunakan tes dan non-tes. Tes untuk mengukur kemampuan calon siswa atau peserta didik baru, dan yang kedua non-tes untuk memperoleh data lain atau pembelajaran tertentu. Melalui evaluasi ini, lembaga pendidikan dapat memilih peserta terbaik sesuai dengan standar program yang akan dijalaninya. Lalu yang kedua ada evaluasi pendidikan diagnostik. Evaluasi pendidikan diagnostik ini adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penguasaan materi atau kesulitan belajar siswa, menilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Evaluasi ini sangat penting karena dapat membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran serta memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami oleh siswa. Lalu yang ketiga ada evaluasi pendidikan penempatan. Evaluasi pendidikan penempatan ini dilakukan untuk menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuan mereka sebelum pembelajaran itu dimulai. Tujuannya untuk menciptakan kelompok yang relatif sehingga proses pembelajarannya lebih efektif. Dengan penempatan ini, guru dapat memberikan metode yang sesuai kepada masing-masing kelompok agar pembelajaran lebih efektif. Yang keempat, ada jenis evaluasi pendidikan formatif. Evaluasi pendidikan formatif ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi dalam jangka waktu tertentu, sehingga evaluasi ini lebih berorientasi kepada proses daripada hasil. Jika dari hasil ini nantinya diketahui hasil yang diperoleh siswa tidak memadai, maka dapat dilakukan analisa lanjutan, sehingga nantinya bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Lalu ada yang terakhir, ini adalah jenis evaluasi pendidikan sumatif. Jenis evaluasi pendidikan sumatif ini adalah evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya suatu program. Evaluasi ini juga berorientasi kepada hasil. Tujuannya
Tujuan dari evaluasi ini untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program atau peserta program. Jadi, apabila hasil peserta program baik, maka program sudah berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila peserta program kurang baik, kemungkinan program tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.